pasti nanti jadi Petrus. Bapak Ibu ingin lihat Daniel di akhir zaman ini? Ingin lihat Yosua di akhir zaman? Ingin lihat Musa di akhir zaman? Petrus? Jangan lihat Yudas. Pengen lihat anak-anak generasi yang seperti ini? Dimulai dari mana? Rumah. 24 jam Bapak Ibu bareng mereka. Ajarkan nilai kekristenan, ajarkan mereka tentang siapa Yesus, maka mereka akan menjadi orang-orang yang memiliki iman seperti para pendahulu yang ada. Dan saya rindu gini, Bapak Ibu mulai mikir ini, karena saya percaya pemulihan tidak berasal dari gereja. Pemulihan itu yang benar-benar terjadi di rumah, lalu dibawa ke gereja. Di gereja ini kita cuma dapat sesuatu yang mungkin kalau saya katakan bengkelnya, tapi setiap hari di rumah Bapak Ibu lah yang mengimpartasi. Amin. Orang tua bayangin gini, kalau orang tua bangun seperti Jonathan Edwards, dia impartasikan itu kepada anak-anaknya, generasi ke-100-nya masih tetap cinta Tuhan. Kebayangkan kenapa? Karena dimulai dari orang tua yang pulih, maka anaknya pun akan mengalami pemulihan. Makanya kalau hari ini sebagai orang tua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ingin lihat warisan kita seperti apa, tergantung dari hari ini cara kita mendidik mereka. Kalau hari ini cara kita mendidik mereka salah, maka mereka pun akan akan ada di dalam jalur ini. Entah itu mereka problem maker atau problem solver. Mereka akan jadi yang seperti apa tergantung yang ditanam oleh kita di rumah. Jadi jangan berharap gini, mereka ada di sekolah minggu, ada di ibadah minggu, harapan kita ekspektasinya terlalu tinggi, terlalu besar, terlalu luar biasa. Betul, guru sekolah minggu gak mungkin ngajarin sesat. Mereka pasti ngajarin yang benar, tapi semua kembali di dalam rumah. Kalau bicara tentang pemulihan, semua berasal dari rumah. Amin. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, coba renungin. Sudahkah kita mengajarkan mereka nilai-nilai kekristenan dengan baik? Sudahkah mereka benar-benar ngerti tentang keselamatan? Kalau tadi kan temanya dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru. Buru-buru hati dan roh yang baru, mereka aja nggak ngerti tentang mereka. Kenapa? Karena kita nggak pernah ngajak, nggak pernah ngingetin mereka. Coba boleh klik lagi. Makanya lihat, orang yang baik mewariskan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Amsal 13 ayat 22, orang baik itu meninggalkan warisan bagi anaknya, anak cucunya. Amsal sih seringkali ngingetin juga, Bapak Ibu sebagai orang tua ngewarisin harta boleh, karena Amsal ngomong gitu, harus. Tapi yang paling utama iman percaya kita. Amin. Bapak Ibu di sini sadar atau tidak, anak kita kalau ada di sekolah berapa jam? Kalau sekarang sekolahmu lama ya. Oh, zaman saya dulu sekolah cuma berapa jam? Kalau sekolah jam 7 ya pulang jam 11, jam 12 sudah pulang gitu ya. Udah kadang-kala saya guru belum nyuruh pulang, saya pulang duluan. Karena ya bandel lah gitu ya. Bayangin Bapak Ibu, anak saya nih kalau sekolah ada di sekolah minggu ya, lagi main drum. Anak saya nih kalau sekolah Bapak Ibu ya, pergi jam 7 pagi, pulang jam 6 sore. Dia mau ngalahin pegawai pabrik Bapak Ibu. Bayangin, pergi jam 6 pagi, pulang jam 7 malam kan nyampe rumah. Kebayang sama Bapak Ibu? Saya mau tanya, di luarnya berapa jam? Ya itu sendirilah, matematikanya kan lulus semua. Itu bayangin 13-12 jam di luar sama Bapak Ibu. Pertanyaan saya gini, bisa gak Bapak Ibu 100% jaga dia? Gak bisa. Suamimu pergi keluar 8 jam di luar, bisa gak jaga istrinya? Wah, masa mau kerja diikutin, ditungguin gitu kan? Gak mungkin kan? Kenapa? Hanya Tuhan yang bisa jaga dia. 8 jam di luar suamimu, istrimu 8 jam di luar, anakmu 12 jam di luar. Siapa yang bisa jaga? Yesus. Bukan berarti Tuhan Yesus jadi satpam nongkrongin, enggak. Tapi ada roh takut akan Tuhan di dalam hati. Saya selalu ingat kata-kata istri saya bilang gini, gue percaya kalau
Kamu pergi kemanapun, ada takut akan Tuhan dalam hatimu. Jadi gak pernah takut, mau kemanapun dia sadar bahwa Tuhan ada di dalam dirinya. Nah itu dapat dari mana? Itu gak bisa didapat kalau dari keluarga, gak pernah ngajarin sama mereka. Saya bilang sama anak saya, papi gak bisa jaga kamu, papi gak tahu kamu ngapain sama teman kamu, tapi papi tahu kamu takut Tuhan. Amin. Kenapa? Karena waktu kita sadar Tuhan benar-benar jadi pondasi dalam hidupnya, maka anak kita pun akan menjadi anak yang sadar bahwa Tuhan itu melihat dalam kehidupannya dimanapun dia berada. Warisan yang terbaik bukan hanya sukses, sekali lagi. Warisan yang terbaik bukan hanya sekedar pendidikan yang tinggi, tapi iman kita juga mesti kita wariskan kepada mereka. Berapa banyak loh Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, bapak ibunya pengen anaknya sukses, dipaksa anaknya belajar sedemikian rupa. Kita gak pernah sadar anak kita terluka. Bener gak? Kita gak pernah sadar anak kita kecewa, marah, dia sampai gak ada waktu untuk main, untuk ngapain gitu kan. Bapaknya maksa, kamu harus belajar, kamu harus sekolah yang tinggi, kamu harus gini. Cuma adanya dikte semua. Saya mau tanya sama bapak ibu, pernah minta maaf ya sama anak? Pernah ngomong gak, maafin papi, mami, terus meluk dia? Kadang-kala lo sadar atau tidak sadar, orang tua ini otoritasnya terlalu kuat. Kita punya otoritas yang terlalu kuat dan akhirnya membuat anak kita ini seolah-olah seperti ada di dalam satu lingkungan yang tidak membebaskan dia untuk menjadi orang-orang seperti apa yang Tuhan mau. Anak kecewa, anak terluka, anak marah. Disiplin kita memang tujuannya untuk membangun anak itu kuat, tapi kadang-kala otoritas itu digunakan hanya untuk melegalkan apa yang kita rindukan. Berapa banyak kita sadar Bapak Ibu, saya di pelayanan pun sama Bapak Ibu. Saya ngomong sama pelayan jemaat, saya nggak mau tujuan hidup saya, apa kerinduan saya menjadi agenda pribadimu. Saya pengen engkau ketemu Tuhan dan engkau punya destiny dengan Tuhan. Anak-anak punya destiny di dalam Tuhan. Dan kita orang tua hanya mewujudkan apa yang Tuhan rindukan supaya dia seperti apa yang Tuhan mau. Amin. Jangan seperti apa yang kita mau. Pengennya kita mau, oh nanti kamu jadi ini ya, jadi ini. Itu yang Bapak Ibu mau. Pernah tanya gak sama Tuhan? Pernah ngomong gak sama Tuhan? Tuhan, dia tuh pengen, Tuhan destiny-nya dibuat dia tuh apa? Seringkali kita gak sadar Bapak Ibu, anak kita terluka, kecewa, anak kita marah, cuma gak bisa ngelawan aja. Kalau ada HMC dia baru nangis gitu, iya kan? Karena nanti kalau nangis depan bapaknya bilang ya cengeng. Anak gak bisa ngapa-ngapain. Apalagi sekarang paling kalau sekolah minggu paling gede juga umur 12 tahun lah ya, 12 tahun. Mereka pendam. Ini anak saya tuh yang itu kecil ada. Dia pernah satu kali juga marah sama saya, mama saya sama istri saya pernah marah gitu. Terus kami minta maaf. Karena apa? Secara tidak langsung kami seringkali membuat mereka terluka. Nggak sadar loh perkataan kita membuat mereka terluka. Dan kita anggap itu oke. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau ini nggak pulih, maka akan menghambat masa depan dalam hidupnya. Ketika ada perkataan yang sama, lalu mungkin orangnya beda, tapi itu sama yang pernah dilakukan orang tuanya, maka dia akan membentengi dirinya dengan luar biasa. Makanya hari ini warisan kita ini penting loh Bapak Ibu. Jangan anggap pikir kita ini gini, saya udah jadi orang tua berhasil lah. Kenapa? Lihat anak-anak saya sukses. Betul Bapak Ibu, secara dunia kau sukses, tapi secara rohani belum tentu. Kalaupun mereka nanti besar, mereka akan memperlakukan anaknya seperti orang tuanya mereka. Makanya hati-hati. Kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya Edith Schaeffer ini, dalam bukunya itu tentang apa sih itu keluarga. Di sini dia menyatakan bahwa keluarga adalah tempat menurunkan warisan. Makanya saya katakan sekali lagi Bapak Ibu, ini warisan yang paling penting. Karena seringkali kita ini kalau ngomong warisan itu cuma harta benda segala macam. Kita ngomong warisan itu cuma hal-hal yang sifatnya seperti itu. Simpanan yang berlimpah, deposito yang luar biasa di bank dan segala macam Bapak Ibu. Tapi kita nggak ingat bahwa Alkitab juga ngomong tentang warisan, mengajarkan meninggalkan warisan dalam bentuk apa?
iman yang sungguh dalam Tuhan. Makanya coba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini saya percaya kita sebagai orang tua pasti pernah ngomong kasar sama anak kita. Ada yang pernah ngomong kasar? Gak pernah ya. Yang di kiri kanan, yang kiri pernah? Gak pernah ngaku. Saking banyaknya katanya pusing yang mana katanya. Saking banyaknya. Bayangin gini, ngomong kasar sama anak, hari itu minta maaf loh. Katanya lebih bandel. Dulu lebih baik. Oh iya, dulu lebih baik, kalau sekarang lebih bandel. Buat biasa lah. Karena kalau dulu benar Bapak Ibu, kalau zaman dulu kan zamannya Bapak Ibu kalau disuruh pulang ya. Benar ya? Kalau jam segini, Pak Rudi itu kalau di Jawa saya percaya gitu kan, kalau mamanya bilang, ini udah mau maghrib langsung pulang Pak Rudi, ya kan? Kenapa? Nah, iya harus berlutut katanya. Ini orang tua nih. Oh iya benar orang Chinese. Ya saya nonton film kungfu juga sering gitu. Iya udah hilang. Datang gitu, wah. Bayangin Bapak Ibu, kalau zaman dulu kan gitu ya Pak Rudi ya. Pak Rudi itu datang hormat sama orang tua. Jangan pulang nanti jam 2 ya. Lebih dikit, awas, ya kan? Bayangin pola yang seperti itu, terus kita mau tanamkan juga sama anak kita. Kalau kamu pulang jam segini, awas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau saya bawain HMC tentang hati Bapak, seringkali ada banyak orang, anak-anak tuh bilang, Pak Pendeta, Pak atau Bang, saya tuh sebenarnya kesel sama mama papa tuh dari dulu. Makanya kalau Bapak Ibu pernah nonton TV, di TV itu mereka kan ada yang ngebunuh orang tuanya. Itu sebenarnya bukan semata-mata hari itu dia kecewa terus bunuh orang tuanya, enggak. Betul kan? Itu tuh ada efek yang sudah bertahun-tahun dari kecil mungkin, kesel yang tidak terlampiaskan. Makanya kalau kita mau anak kita punya masa depan yang hilang gemilang, seperti Alkitab katakan, masa depan yang cerah, kita sebagai orang tua harus siap untuk kita juga menyadari, jangan-jangan kita juga adalah orang yang berpotensi sering melukai dia. Benar ya Bapak Ibu ya? Seringkali kita melukai anak kita dan nggak sadar Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yuk boleh klik lagi. Saya rindu kita semua benar-benar sadar warisan yang paling penting. Rumah adalah universitas keluarga, pusat pembelajaran, nilai-nilai dan tradisi luhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Bapak Ibu, ini salah satu hal yang paling penting. Universitas yang paling luar biasa ya di keluarga. Kapan Bapak Ibu nanti akan mau wisuda anak-anakmu? Waktu mereka akan masuk dalam pemberkatan yang kudus, itulah wisudanya. Waktu mereka sedang menjaga diri mereka sebaik mungkin untuk tetap kudus di hadapan Tuhan dan langsung masuk dalam pemberkatan yang kudus, maka Bapak Ibulah saat itu sedang mewisuda anakmu. Makanya kelak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini nilai tradisi yang luhur ini harus dijaga. Bapak Ibu harus benar-benar memberikan pembelajaran yang baik. Makanya lihat kalau bangsa Israel di dalam Ulangan pasal 6 ayat 7 di situ menunjukkan bahwa keluarga sebagai sebuah fasilitas untuk membangun setiap generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Itu pun masih gagal. Kenapa saya gagal? Tadi pagi saya ngomong Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 generasi itu hilang. Apakah salah? Enggak. Ada satu missing link yang keluarga lupa ajarkan. Mereka lebih cenderung kepada sebuah aturan, bukan kepada pendekatan secara emosional membangun iman mereka. Ini yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya waktu kita sadar hari ini, Tuhan aku mau bangun generasi yang tangguh dan kuat, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan, bukan generasi abal-abal. Bukan generasi yang hanya sekedar hari ini ada, lalu besok mereka mulai hilang. Saya mau katakan hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tergantung dari Bapak Ibu. Dan kita sebagai orang tua, harusnya kita berani untuk mengintrospeksi diri. Amin. Boleh klik lagi. Nah, lahirnya sebuah generasi itu lihat Bapak Ibu.
Bapak Ibu mesti sadar keluarga menjadi dapur. Katakan sama-sama dapur. Bapak Ibu mau lihat pemimpin yang baik? Bapak Ibu mau lihat orang yang tangguh dan kuat, bukan seperti generasi stroberi? Bapak Ibu mau lihat pelayan masyarakat yang hebat? Tergantung dari rumahmu. Mau lihat orang-orang yang kuat, tangguh, tergantung di mana? Rumah. Makanya setiap keluarga perlu merancang dengan sadar dan terencana mendidik anak menjadi pemimpin. Mengajarkan mereka nilai-nilai yang baik di dalam rumah. Kenapa ada banyak orang yang akhirnya hari ini kalau pinter pun jahat? Jangan-jangan di rumahnya nggak pernah diajarin nilai-nilai yang benar, ya kan? Nilai-nilai. Sekali lagi saya mau katakan, gereja itu bukan tempat untuk mereka mendapatkan seluruh nilai itu, karena di gereja mereka cuma 2 jam. Kalau di gerejanya mereka 24 jam, saya percaya mereka akan berubah baik, berubah total. Tapi di gereja mereka cuma 2 jam, itu pun seminggu sekali kalau datang. Iya kan, kalau anak mau tergantung orang tuanya. Orang tuanya nggak ke gereja, ya anak nggak ke gereja, ya kan? Bayar. Kalau datang, kalau nggak pernah datang, bayarnya. Saya lihat Bapak Ibu hari-hari ini ada banyak anak-anak yang hidupnya mereka kecewa. Saya lihat aja anak-anak teman saya aja sekarang, ada orang tua tuh ngiyain pacaran anak-anak kecil segede gitu. Kemarin kita ngobrol di mobil sama anak saya, "Dek, di sekolah kamu gimana?" "Ya visi itu tuh ngomong pacaran ini, suka sama itu." Bayangin loh, umur 11 tahun anak saya. Anak 11 tahun, iya dia cerita. Terus saya tanya, "Kamu udah punya pacar?" "Ya, malas." Iya kan? Saya nanya sama anak itu, saya ngobrol sama dia kan, jangan sampai dia dididik sama orang lain kan. Jangan sampai nanti media sosial didik dia. Jangan sampai nanti dia gede itu dari pengetahuan orang lain. Saya bilang sama dia, "Kamu punya pacar?" "Ya." Nilai aja 0 mulu, gimana mau punya pacar? Dia sadar, saya ngejar prestasi, ngejar sesuatu. Bahkan tadi saya lagi duduk di situ tuh, sebelah Pak Aris saya duduk, anak saya nyamperin saya tanya sama dia, "Kamu masih baca Alkitab?" "Masih." "Kenapa?" "Saya pengen warisin." Bahkan kami kalau saya sama istri, kalau anak saya cemberut gitu, kami tanya, "Tapi mami punya salah nggak? Kamu hari ini kenapa?" "Kenapa?" "Karena saya pengen anak saya pulih. Kalau dia pulih dia maksimal." Bapak Ibu, kenapa ada anak gak cerdas? Jangan-jangan kepahitan. Mau ngomong sama siapa, gak ada tempat ngomong. Orang tua banyaknya aturan, harus gini dan gitu, harus gini. Makanannya saking aturannya banyak, makanannya diatur. Ya kan, dikunyah 32 kali. Bener sih. Iya. Tapi anak sekarang kan mental-mentalan aja. Iya. Makan harus gini, sikap posisi harus gini. Waduh. Kalau nanti masuk kayak Pak Rudi, polisi, "Oke Pak ya, tegak jadi ya." "Hai, di rumah tegak gitu kan." Kalau ditanya, "Siap." Lah repot juga Bapak Ibu. Bayangin ini, anak nggak bebas. Gimana anak mau berhasil, mau hebat, mau dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, kalau hatinya aja mulai kecewa, marah. Bapak Ibu lihat, ada banyak, maaf kata, saya mohon maaf, ada banyak orang tuanya hamba Tuhan, anaknya belum tentu hamba Tuhan. Banyak. Nah, bapaknya cinta Tuhan, mau ngasih Tuhan, anaknya enggak. Kenapa? Karena anaknya kecewa, pahit. Kalau ini yang udah pahit, nggak diberesin, selamanya hilang. Percaya, hilang. Makanya saya di rumah, saya nggak mau anak saya hilang. Saya mau dia satu kali masuk surga yang kekal. Dan saya bilang sama anak saya, kalau ada apa-apa ngomong, saya bebaskan dia untuk bicara, saya bebaskan dia untuk cerita. Kalau dia bilang nggak suka sama papi mami, ngomong. Kenapa? Karena saya pengen hati mereka bebas. Nggak ada ikatan kepahitan. Jangan pikir Bapak Ibu udah support dana segala macam terus anak kita nggak terluka.
Kadang-kala yang kayak gitu juga buat mereka terluka. Kita nggak sadar loh Bapak Ibu. Ketika kita manjain mereka pun, mereka terluka. Akhirnya mereka bilang, saya terlalu banyak dan akhirnya gini. Ini terjadi loh Bapak Ibu. Saya kadang-kadang suka mikir orang yang saya didik. Lu tuh kaya, lu hebat, dapat segalanya. Tapi kok jalannya bisa salah. Saking nyamannya, anak gak boleh ngapa-ngapain. Kamu gak boleh gini ya, gak boleh gitu. Udah, diam aja. Pokoknya papi mami support. Benar dicukupkan segalanya, tapi anak tuh sebenarnya punya kerinduan. Anak tuh punya keinginan, tapi orang tuanya gak pernah kasih kesempatan. Mungkin anaknya pengen juga menikmati seperti orang-orang kebanyakan. Tapi karena orang tua yang begitu memprotek dengan luar biasa, akhirnya gara-gara orang tua takut anaknya ngaco, diprotek, tapi protek itu membuat anak terluka. Hari ini Bapak Ibu, saya mau ajak kita semua, jangan sampai anak kita terluka. Amin. Jangan sampai anak kita kecewa, kita nggak sadar. Kita nggak sadar. Kadang-kala kalau kita udah marah, setan pun lari. Anak kita muncul, takutnya minta ampun. Saya kadang-kala, bukan berarti Bapak Ibu kita semua nggak boleh marah, boleh Bapak Ibu ya kan. Kalau itu berhubungan dengan dosa harus marah. Tapi kalau itu tidak berhubungan dengan dosa, Bapak Ibu juga jangan kayak orang kesetanan. Marahnya seperti orang yang benar-benar melampiaskan apa yang gak pernah. Bahkan saya mau katakan gini, ada banyak orang tua pria-pria kalau kerja di luar stres, jadi lampiasannya siapa? Anak. Orang tua banyak beban pikiran, anaknya baru ngomong, "Mama, saya punya nilai yang baik nih, saya punya sesuatu yang bagus." Anak saya suka gitu Bapak Ibu. Dia kayak kemarin gitu kan, dia kasih ke saya nilai saya 95. Waduh, saya puji dia, saya senang. Kadang nggak semua orang tua seperti itu. Waktu anaknya nyodorin gitu kan nilai yang baik, gimana? Oh gitu, ya udah. Besok-besok jangan salahin anak, nggak mau nyodorin lagi. Ya, besok-besok jangan salahin dia kalau dia bilang gini. Kan kemarin juga papi mami dikasih juga, cuma didiamin doang, nggak diapa-apain. Waktu anaknya cerita tentang sesuatu, lalu Bapak Ibu nggak perhatikan dia dengan baik, jangan pernah salahkan anakmu kalau satu kali nggak mau cerita. Seringkali kita kan nggak sadar Bapak Ibu, waktu anak kita dia datang terus pengen ngobrol ini, tadi di sekolah gini. Istri saya paling rajin karena saya jarang di rumah juga gitu kan. Istri saya sering rajin nanya sama anak saya, tadi gimana di sekolah? Si ini gimana, si itu gimana. Kenapa? Karena kita belajar untuk mengajarkan anak untuk mau bercerita. Jadi kalau ada sesuatu di kemudian hari, anak tuh udah terbiasa dengan cerita. Ada orang tua kalau anaknya cerita, kayak gitu aja kamu gini. Anak begitu digituin, besoknya udah ngapain? Ntar juga malah dilecehin sama papi mami. Pas dilecehin gitu, mau nggak dia ngomong lagi? Nggak mau. Terus begitu ada masalah, terus kita ngomong sama anaknya, "Kenapa kamu gak pernah ngomong?" Kata anaknya, "Dulu aja sering ngomong, papi mami gak pernah dengar." Kita sering kali banyak nyalahin anak dibanding diri kita sendiri. Gak pernah sadar sebagai orang tua, gak pernah sadar. Siapa Bapak Ibu yang pernah lihat iklan di TV yang anak nunjukin rapotnya sama orang tuanya? Ada kan ya? Nunjukin rapotnya sama orang tuanya, terus orang tuanya geleng-geleng kepala karena ada nilai apa? Merah gitu kan, di bawah KKM. Kalau dulu saya merah semua tuh seneng Bapak Ibu. Ya karena dulu teman-teman saya kita berlomba, yuk siapa yang banyak merahnya itu dikasih hadiah gitu. Jadi kita berlomba-lomba. Dulu biru saya cuma 2 Bapak Ibu. Ya puji Tuhan kalau jadi pendeta juga gitu. Biru cuma, bukan kebanggaan, bukan, itu lucu-lucuan karena zaman dulu kan ngaco banget gitu kan. Bayangin Bapak Ibu, waktu anak saya lihat iklan rapot, orang tuanya lebih menuntut prestasi di sekolah. Saya punya anak Stephen yang sekarang main drum. Dia punya teman, orang tuanya kalau dia anaknya ujian gak nilainya 95 ke atas, disiksa depan orang. Ngeri ya Bapak Ibu. Sampai saya bilang ini sadis benar. Nilainya berapa? 95, 95. Dimarahin Bapak Ibu.
harus ratus kalau yang kayak gini, wah dimarahin. Saya nggak tahu anak itu apakah ke depan akan kepahitan. Dan yang lucunya orang tuanya pelayan Tuhan lagi. Sampai saya geleng-geleng kepala. Anak nilainya 75, apalagi Bapak Ibu. Sampai benar-benar harus belajar sampai malam. Anak disiksa, diporsir demi tujuan orang tua. Padahal prestasi dia di sekolah juga belum tentu menentukan kehidupan dia di kemudian hari. Iya kan? Seringkali orang ngejar itu, orang tuanya ngejar itu, dan akhirnya si anak ini berlomba untuk itu. Dia akan jadi anak yang menghalalkan segala cara. Bodoh amat, pokoknya dia akan lakukan demi sebuah prestasi yang dia rindukan supaya orang tua nggak marah. Bagaimana caranya? Entah nyontek, entah apapun, dia akan usahakan itu supaya nilainya terbaik. Karena apa? Ada orang tua yang memaksakan apa yang menjadi kerinduannya kepada anaknya. Dan kita nggak sadar, kita adalah orang-orang yang berpotensi membuat anak kita jadi jahat. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Makanya hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan salahin kalau anak suka nyontek. Karena apa? Ketika kita di rumah gini, wah nilainya jelek banget, nilainya segini, kamu sih nggak pernah ini. Anak tuh merasanya. Saya sering kali ketika anak saya lebih nilaiku berapa, 74 di bawah KKM, ya udah besok belajar lagi. Gak apa-apa, ini kan pelajaran buat kamu. Saya sering ngingetin dia, ini pelajaran buat kamu. Kenapa? Karena kamu kemarin nggak belajar. Kalau hari ini belajar, pasti nilainya di atas itu. Saya mengajarkan kepada dia sebab dan akibat. Ini kan dampak dari kamu nggak belajar. Tapi saya nggak marahin dia sedemikian rupa gara-gara nilainya kurang 1, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita membangun keluarga yang benar-benar takut Tuhan? Bagaimana kita membangun keluarga yang cinta Tuhan? Boleh klik lagi? Ini jam berapa? Masuk. Bentar lagi ya. Nah, yuk ini ayat yang terakhir Bapak Ibu. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar lomba, menerima suap, dan apa? Memutarbalikan. Ayat 4. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama, ayat 5, dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak apa? Hidup seperti Samuel, seorang nabi yang hebat. Anaknya hidup gak? Seperti Samuel. Bahkan lebih cenderung anaknya itu seperti orang yang selalu berbuat jahat. Anaknya itu menjadi orang yang benar-benar gak cinta akan Tuhan. Yuk klik lagi. Ini yang perlu Bapak Ibu juga sadar, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mengapa sebuah keluarga tidak mewariskan nilai-nilai yang baik bagi generasi di bawahnya? Karena apa? Miskin hubung. Orang tua gak pernah ngobrol. Orang tua lebih banyak pelayanan. Orang tua lebih banyak mungkin bekerja. Begitu antusias melayani jemaat dan bekerja sampai lupa hubungan mereka dengan anak. Saya mengatakan Bapak Ibu, pelayanan perlu, bekerja perlu, tapi hubungan keluargamu jangan dilupakan. Tuhan, keluarga, kalau kau bekerjalah baik, lalu setelah itu Bapak Ibu pelayanan yang baik. Amin. Ini kan kadang dibalik Bapak Ibu, orang itu Tuhan benar, terus kedua pelayanan, keluarga mah nanti aja. Bahkan ada orang pelayanan, keluarga gak beres, kerja juga gak beres. Ini kan bahaya. Yang paling utama apa? Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua apa? Keluarga Bapak Ibu. Yang ketiga apa? Kalau kau bekerja, bekerjalah dengan baik. Kalau kau pelayananlah dengan baik. Itu yang Tuhan mau. Jangan sampai Bapak Ibu miskin hubungan, nggak ada emosi dalam apa dengan orang tua, anak dan orang tua nggak punya relasi yang baik. Karena apa? Jarang ketemu, bapaknya sibuk pelayanan, bapaknya sibuk bekerja, sampai lupa bahwa anak butuh perhatian. Seringkali kita menganggap itu hal biasa, tapi lihat Bapak Ibu, anak yang kurang hubungan dengan orang tuanya, maka dia akan cari duluan. Waktu anak kita ngaco, jangan salahkan mereka, karena kita terlalu sibuk.
Saya makanya bersyukur kemanapun saya pergi, saya bawa anak-anak, saya bawa